Halo Lighters, jumpa lagi bersama gua Douglas di Friday Nuggets ya. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bulan ini kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Daniel. Jujur, gua sih terberkati dengan apa yang Ko Ricky, Ko Alvin sampaikan beberapa minggu lalu ya. Tentang Daniel, gua diingatkan untuk menjaga kekudusan gua seperti Daniel, nggak menyantap santapan raja. Lalu gua diingatkan juga untuk mengoreksi hal yang error atau membetulkan hal yang error tapi penuh kasih. Hari ini kita mau belajar dari kisah Daniel lain ya. Dan gua beri judul khotbah gua itu Stand Strong. Kalau gua tanya ke teman-teman Lighters semua di tempat ini, cerita populer di Daniel itu cerita yang mana sih? Pasti nggak lain dan bukan Daniel di perut ikan. Bukan ya, tapi Daniel di gua singa. Kalau itu Yunus ya, beda orang. Nah, mungkin teman-teman Lighters sudah pada tahu atau pernah baca tentang kisah Daniel. Ada yang pernah memerankan drama Daniel di gua singa? Ada yang jadi singanya? Atau jadi guanya? Oke, kita mau bahas Daniel pasal yang ke-6 aja langsung. Bagaimana menjadi pribadi yang mempunyai hidup stand strong. Daniel 6 ayat yang pertama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang kedua, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi atasannya 120 wakil-wakil raja itu ada 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, gue cerita dulu hidupnya Daniel. Daniel itu hidup di 4 pemerintahan raja yang berbeda. Nah, 3 diantaranya dia punya posisi yang penting. Dia menjadi pejabat tinggi dan kekuasaannya besar. Waktu di zaman Raja Darius ini, Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Dia diangkat, tapi dia diangkat loh, bukan menyalonkan diri ya. Dia diangkat, bukan nyalonin. Kalau di CLCC Lighters itu dia kayak Ko Alvin lah. CLCC Lighters kan ada Yesus Kristus yang nomor 1 ya. Nah, di bawahnya tuh Ko Alvin yang membawahi semua home leader. Oke, lanjut. Ayat yang ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dia melebihi orang-orang yang selevel dia dan wakil-wakil raja yang ada di bawah dia. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Raja Darius itu bermaksud menempatkan Daniel di atas semua pejabat yang lain untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, teman-teman, gue nggak ngerti sih, si Raja Darius ini pernah dengar track recordnya Daniel, atau memang Daniel itu kerjanya excellent segala macem, gue nggak tahu. Tapi yang pasti, Raja Darius sudah percaya kepada Daniel. Kayak gitu. Tapi dengan maksud Raja untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya, ini membuat beberapa orang-orang yang selevel dengan Daniel dan wakil-wakil raja lainnya itu membuat mereka cemburu. Mereka mencoba mencari kesalahan kepada Daniel, mereka mencari apa nih yang salah, kelalaian apa nih, kesalahan apa yang pernah dibuat oleh Raja Daniel, tapi mereka nggak mendapatkan itu. Mereka nggak temuin kelalaiannya, mereka nggak temuin kesalahan Daniel. Daniel dianggap orang yang setia. Kalau teman-teman baca di Alkitab, Daniel nggak melakukan suatu kesalahan apapun, selain ibadahnya kepada Allahnya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya orang udah iri hati, kalau hatinya udah kotor gitu ya, hal-hal yang benar juga jadi salah gitu. Oke, akhirnya semua pejabat itu membuat sekongkol dengan wakil raja, menteri, dan bupati. Mereka membuat suatu larangan, yaitu kayak gini teman-teman. Semua orang di negeri itu hanya boleh memohon, hanya boleh meminta sesuatu kepada Raja Darius. Nggak boleh ke dewa-dewa lain, nggak boleh ke manusia lain. Hanya ke Raja Darius. Coba kita lihat. Orang yang syirik, iri, hatinya kotor kan
membuat segalanya untuk menjadi salah, untuk menjatuhkan orang itu. Daniel itu dipakai Tuhan di pemerintahan, dan orang-orang di sekitarnya tuh nggak suka sama Daniel. Gimana dengan Lighters dan saya? Kamu dan saya akan dipakai Tuhan, sama seperti Daniel, kamu dan saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Tapi ini teman-teman, jangan kaget dan jangan heran kalau ada orang-orang di sekitar kamu yang berusaha menjatuhkan kamu atau berusaha merendahkan kamu. Karena kita belajar dari kisah Daniel tersebut, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dia. Poin pertama untuk stand strong, sadari dan persiapkan diri kita terhadap orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ini penting. Hidup kita tuh nggak mulus, nggak semua orang di sekeliling kita tuh mencoba support kita, nggak semua orang di sekeliling kita tuh membantu kita. No, ada orang-orang yang sirik, ada orang-orang yang nggak mau kita maju. Gue punya temen, dia baru bertobat dari pergaulan yang buruk, dari kehidupannya yang ngaco, tapi akhirnya dia ngomong kayak gini, Glas, gue tuh masih dinyinyirin sama temen gue gitu. Lihat, orang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan aja, mau menjalani hidup yang benar aja, ada orang-orang yang mau menjatuhkan. Oke, poin pertama, sadari dan persiapkan diri kita terhadap orang-orang yang berusaha untuk merendahkan kita atau menjatuhkan kita. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi surat larangan itu yang dibuat oleh pejabat tinggi, wakil raja, menteri bupati, di ACC dan disahkan oleh Raja Darius. Ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini ayat yang ke-11 lucu juga ya. Mereka tahu aja Daniel di rumahnya sedang doa dan sedang bermohon kepada Allahnya. Mereka seperti CCTV. Tahu aja. Tapi ini poin kedua yang mau saya bahas, Lighters. Untuk stand strong. Ada di ayat yang ke-10. Itu adalah, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dengan kata lain, Daniel membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan jangan lupa selanjutnya apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya itu nggak sekali-sekali. Tapi itu adalah kebiasaannya. Lighters, stand strong itu nggak dimulai dari waktu kita masuk ke gua singa. Atau dari waktu ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. No. Stand strong bukan dimulai dari pencobaan. Tapi dimulai dari kebiasaan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu. Coba cek diri kita. Gimana? Dalam kamar kita, waktu kita di kamar, ada nggak sih pujian yang kita naikkan kepada Tuhan? Waktu kita berdoa, doa itu hal yang biasa atau enggak? Beberapa minggu ini gue merenung tentang doa dan dahsyat banget gue punya perenungan seperti ini. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu kita punya komunikasi dengan pencipta kita. Pencipta alam semesta. Itu hal yang dahsyat, men. Kita punya privilege komunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Cek lagi diri kita. Kebiasaan yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, gimana? Itu poin kedua. Lanjut, akhirnya kita tahu terusannya kalau Daniel akhirnya dimasukin ke gua singa kan. Setelah dia ditangkap, lalu dihadapkan kepada raja, raja juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya Raja Darius itu pengen menolong Daniel. Bahkan dikatakan di Alkitab, sampai matahari terbenam, dia berusaha mencari cara untuk menolong Daniel. Tapi nggak bisa, Daniel tetap dimasukkan ke gua singa, dilempar ke gua singa. Selanjutnya saya percepat aja. Raja Darius nggak bisa tidur, dia berpuasa juga, dia nggak memanggil para penghibur-penghibur. Dia memikirkan si Daniel. Besok paginya, Daniel 6 ayat 19, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat yang 20. Dan ketika ia sampai dekat ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kita tahu kan bahwa Daniel itu nggak mati kan ceritanya kan.
Kalau di ayat yang ke-23 pun dikatakan nggak ada luka sedikit pun di badannya. Ayat 21, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Ayat yang 22, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Coba perhatikan ayat 21. "Ya raja, kekalah hidupmu." Ini adalah bukti penghormatan, sanjungan kepada raja dari seorang Daniel. Gue baca Daniel 6 ini ada 2 kali dia dicobai. Yang pertama dia dijebak, lalu ditangkap. Pencobaan kedua adalah akibat dari yang pertama tadi, dia dimasukkan ke dalam gua singa yang artinya diperhadapkan kepada kematian. Nah, pencobaannya itu diperhadapkan kepada kematian. Lighters, gua nggak menemukan sedikit pun Daniel mengeluh. Gua nggak menemukan Daniel protes. Gua nggak menemukan Daniel dendam. Ayat yang 21 dia bilang, "Ya raja, kekalah tuanku." Kalau Douglas di gua singa, Raja Darius datang pagi-pagi, "Gelas, gimana kabarnya?" Gue pasti bilang, gue bilang juga apa? Selidiki dulu perkaranya, yang bener dong. Kalau gue salah, baru masukin ke gua singa. Itu Douglas, tapi Daniel berbeda ya. Daniel beda, dia tetap, "Ya raja, kekalah hidupmu." Dia tetap memberikan sanjungan, dia tetap memberikan penghormatan. Waktu hukum atau surat larangan dibuat juga, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia nggak mengikuti surat larangan tersebut karena dia melakukan hal yang benar. Poin yang ketiga ini, Lighters. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetaplah memberikan sikap dan respon yang benar. Sama seperti Daniel, dia masih menghormati rajanya, dia nggak protes, dia nggak dendam, dia nggak mengeluh. Dia tetap memberikan respon dan sikap yang benar. Gua nggak tahu sih lu semua ada masalah atau enggak, lu mungkin lagi terjepit atau lagi tertekan, ada pergumulan. Yuk kita belajar bareng-bareng untuk memberikan sikap dan respon yang benar. Kesimpulannya, 3 hal yang membantu kita untuk stand strong. Yang pertama, sadari dan persiapkan diri kita terhadap orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan merendahkan kita. Yang kedua, milikilah kebiasaan membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, yuk kita berikan sikap dan respon yang benar dalam situasi kondisi apapun. Terus silakan diskusikan ini dengan teman-teman selmu, apa yang kurang, apa yang belum, apa yang sudah dikerjakan, boleh disiarkan juga. Mungkin ini susah ya, tapi gue percaya banget sih kalau Roh Kudus itu membantu kita untuk melakukan ini semua, sehingga kita ditemukan sebagai pribadi yang stand strong. God bless you.